Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi pelajaran Al-Islam. Kali ini Bunda Ruby akan review Al-Islam kelas 3, bab 1, 2, dan 3. Sebelum kita mulai, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kali ini Bunda Ruby akan membahas bab pertama, yaitu membaca dan menghafal Al-Quran. Tahukah kalian jika satu huruf Al-Quran yang kita baca akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 10 kebaikan loh? Yuk kita bersama-sama membaca surat Al-Adiyat dan Al-Zalzalah bersama-sama. Yang pertama, surat Al-Adiyat. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. Selanjutnya, simak baik-baik penjelasan berikut ya. Dalam surat Al-Adiyat adalah surat yang ke-100 dalam Al-Quran, termasuk surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Adiyat terdiri dari 11 ayat. Al-Adiyat artinya pasukan berkuda. Surat ini menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat. Pada hari itu, manusia digambarkan seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung digambarkan seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Pada hari itu, manusia akan mendapatkan balasannya. Orang yang berat timbangan kebaikannya akan masuk surga dan mendapat kehidupan yang memuaskan. Sedangkan orang yang ringan timbangan kebaikannya akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Nah, berikut penjelasan dari surat Al-Adiyat. Selanjutnya, kita baca bareng-bareng surat Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Berikut penjelasan surat Al-Zalzalah. Al-Zalzalah artinya goncangan. Surat Al-Zalzalah surat ke-99 dalam Al-Quran. Surat Al-Zalzalah terdiri dari 8 ayat. Dan surat Al-Zalzalah termasuk surat Madaniyah atau disebut juga surat yang diturunkan di kota Madinah. Surat Al-Zalzalah artinya goncangan teman-teman. Surat ini menjelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat. Surat ini menceritakan bahwa ketika kiamat terjadi, bumi akan bergoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Bumi akan mengeluarkan semua beban-beban berat yang dikandungnya. Dijelaskan juga bahwa pada hari kiamat nanti manusia akan dibangkitkan dari kuburnya dengan keadaan yang bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia untuk selalu berbuat kebaikan dan melarang kita untuk berbuat kejahatan meskipun hanya sebesar zarah.
Karena semua itu pasti akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasan dari surat Al-Zalzalah. Kemudian, selain membahas surat Al-Aliyah dan Al-Zalzalah, ada lagi yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu tentang mad tabi'i. Mad tabi'i itu ada 3 huruf, ada alif, waw, dan ya. Alif, waw, dan ya ini mempunyai temannya masing-masing. Nah, jika alif bertemu dengan fathah, maka dibaca panjang. Jika waw bertemu dengan dhamma, maka dibaca panjang. Dan ya jika bertemu dengan kasroh, maka dibaca panjang. Cukup dibaca 2 harokat. Contoh, imanan yang diberi tanda merah itu tanda alif bertemu alif hidup atau alif yang sudah ada hamzah dan berharokat kasroh bertemu dengan ya, dibacanya panjang, imanan. Yang kedua, utu. Dan yang ketiga, amanu. Itu ya. Selanjutnya, kita akan bahas bab 2, yaitu Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama baik Allah. Seluruhnya jumlah Asmaul Husna ada 99, tapi kita akan bahas 4 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Alim, yang maha mengetahui. Yang kedua, Al-Musawwir, yang maha pembentuk rupa. Yang ketiga, As-Sami', yang maha mendengar. Dan Al-Basir, maha melihat. Berikut contoh perbuatan yang meneladani sifat Al-Musawwir dan Al-Alim. Yang pertama, di sifat Al-Musawwir itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tidak merusak dan menyakiti makhluk ciptaan Allah. Dan yang ketiga, menjaga dan memanfaatkan semua ciptaan Allah. Yang kedua, sifat Al-Alim. Contoh perbuatan yang meneladani sifat tersebut adalah 1. Selalu melakukan perbuatan yang baik. Kedua, selalu menghindari perbuatan yang jelek atau dosa. Yang ketiga, rajin belajar dan menuntut ilmu. Dan ini contoh perbuatan yang meneladani sifat As-Sami' dan Al-Basir. Contoh dari As-Sami' adalah berhati-hati dalam berbicara. Karena ketika kita berbicara ataupun berbisik-bisik dengan orang lain, Allah Maha mendengar. Yang kedua, menggunakan telinga untuk mendengar sesuatu yang baik. Yang ketiga, berdoa kepada Allah dengan suara yang pelan, tidak perlu kencang-kencang atau teriak-teriak ya teman-teman. Lalu, contoh perbuatan yang meneladani sifat Al-Basir. Yang pertama, berhati-hati dalam berbuat, karena Allah Maha melihat semua perbuatan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Yang kedua, selalu melakukan perbuatan yang baik. Ketiga, menggunakan mata untuk melihat sesuatu yang baik. Itulah penjelasan dari Asmaul Husna. Yang ketiga, bab 3, yaitu tata cara bertamu, menerima tamu, dan menghargai waktu. Bertamu itu apa ya? Bertamu artinya datang berkunjung ke rumah teman, ke rumah saudara, ke rumah tetangga, dan yang lainnya. Bertamu bagian dari silaturahmi, dan bersilaturahmi sangat disukai Rasulullah SAW. Apa saja ya ada bertamu dan menerima tamu? Simak baik-baik ya penjelasan berikut. Berikut yang harus diperhatikan ketika bertamu nih teman-teman. Ada bertamu itu pastinya mengucapkan salam dan meminta izin. Kemudian memanggil maksimal 3 kali. Jika nanti teman-teman bertamu udah manggil-manggil tuan rumahnya tidak ada yang menyauti atau tidak ada suara yang membalas salam kita, berarti sudah cukup hanya 3 kali. Setelah itu kita boleh pergi dan kembali lagi ketika orangnya ada. Lalu posisi berdiri jangan menghadap ke arah pintu dan jangan mengintip ke dalam rumah. Serta yang paling penting adalah hindari 3 waktu darurat. 3 waktu yang kalau bisa tidak datang ketika waktu itu, seperti sebelum subuh, lalu setelah zuhur, dan sebelum isya. Selain itu, hormatilah dengan memakan makanan dan minuman yang disediakan tuan rumah. Jangan lupa ya, pamit jika ingin pulang. Nah, selanjutnya, berikut adab menerima tamu. Selain kita bertamu, ada adab juga
Ada penerima tamu ya. Yang pertama adalah mempersilahkan tamu yang datang ke rumah kita dengan muka yang senyum, ramah, dan dengan berpakaian bagus juga. Lalu yang kedua, mempersilahkan tamu tersebut untuk duduk. Nah, lalu yang ketiga, menjamu tamu yang datang ke rumah kita, mungkin dengan memberi minum dan menyediakan makanan yang enak. Dan yang keempat, mengantar tamu kita sampai ke depan rumah kita. Itu ya, ada menerima tamu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah menghargai waktu. Menghargai waktu dibahas juga dalam surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran, serta berpesan-pesan dengan sabar. Kenapa kita harus menghargai waktu, teman-teman? Nah, karena jika kita tidak bisa menghargai waktu, kita termasuk orang-orang yang merugi, seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Asr tadi. Karena, yang kedua, karena melatih kedisiplinan. Jika kita menghargai waktu, pasti kita akan disiplin. Yang ketiga, karena Rasulullah berpesan untuk segera memanfaatkan 5 waktu yang diberikan Allah. Berikut 5 waktu yang diberikan Allah. Apa saja ya? Yaitu ada kaya sebelum miskin. Manfaatkan kekayaan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti ketika kita tidak menghargai waktu dan tidak memanfaatkan waktu, kita menjadi miskin. Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua. Manfaatkan masa muda kita dengan sebaik-baiknya, dengan yang bermanfaat ya. Lalu lapang sebelum sempit dan hidup sebelum mati. Itu ya teman-teman. Jadi manfaatkan 5 waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Dengan uh, dengan melakukan banyak hal-hal yang bersifat baik dan mendapatkan pahala. Bagaimana kita menghargai waktu? Yuk simak baik-baik penjelasan berikut. Yang pertama, mengerjakan tugas tepat waktu. Ini untuk pelajar ya. Cara menghargai waktu itu seperti mengerjakan tugas tepat waktu, lalu memanfaatkan waktu luang untuk belajar, dan berangkat ke sekolah tepat waktu. Ini contoh ya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai pemaparan Al-Islam kelas 3 bab 1, 2, dan 3. Benar lebih akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.